Shalom, selamat sore dan selamat datang di ibadah Minggu tanggal 12 Juni 2022 pada sore hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Majelis Jemaat GKJW mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaat pada kesempatan ibadah sore hari ini, juga kepada para pelayan, tim musik, tim multimedia, dan pemandu puji, kami ucapkan terima kasih. Di Warta Jemaat telah tertera untuk pengumuman ibadah keluarga untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk jadwal dan tempat bisa disimak di Warta Jemaat yang sudah tersedia. Baik, untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mulai dengan panggilan ibadah, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, ayat yang ke-1 dan ke-2. Muliakanlah Allah Bapa. Jemaat kasih Tuhan, sore ini bersama-sama kita akan bangun ibadah, dan mari kita meneduhkan hati, pikiran, jiwa kita akan hampiri tata Tuhan. Dan biarlah setiap kita mengaku yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal. Salam bagimu, saudara-saudariku, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar atas perjumpaan kita pada saat ini, kita terima dari kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-19, yang dituliskan untuk kita, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang menjadi dasar atas pertemuan ibadah kita ini. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 sampai bait yang ketiga. Dimuliakan
tentang kasih, Rasul Yohanes dalam surat yang pertama pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8 menuliskan, Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian kesaksian Rasul Yohanes bahwa mengasihi itu adalah tanda mengenal Allah. Jadi kalau seorang mengasihi, itu berarti dia mengenal Allah. Sebaliknya, yang tidak mengasihi berarti tidak mengenal Allah. Tak jarang dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita mengklaim diri kita sebagai orang yang mengenal Allah. Tetapi kita tidak menunjukkan hidup di dalam kasih. Kita merasa bahwa kita dekat dengan Allah, tetapi kita tidak mewujudkan apa yang menjadi kasih-Nya itu dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah peribadahan ini, mari kita bersama-sama mengakui akan keterbatasan kita. Kita mengakui dosa kita, karena dalam hidup kita, apa yang kita lakukan sering berbeda dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur untuk karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan, tapi juga Engkau adalah Allah yang memelihara. Bahkan Engkau adalah Allah yang menebus kami dari dosa dan kematian dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Sesungguhnya apa yang Engkau lakukan itu menunjukkan kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami. Setiap orang yang percaya kepada Engkau sesungguhnya Engkau kasihi. Bahkan dunia ini Engkau kasihi karena Engkau menebusnya dalam kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Mohon pengampunan-Mu ya Allah, ketika dalam hidup ini kami sering tak menyadarinya. Seolah-olah hidup berjalan begitu saja. Padahal dalam kehidupan kami, Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam kasih-Mu, karena kami sudah Engkau kasihi. Bahkan Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kasih yang kami wujudkan dalam kehidupan keseharian kami, itu merupakan perwujudan atas diri kami yang mengenal Engkau. Lihatlah apa yang ada dan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hidup kami sering berbeda dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami sering mengklaim diri sebagai orang yang mengenal Engkau, tetapi kami tak mewujudkan kasih itu dalam kehidupan keseharian kami. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, kami mohon belas pengasihan-Mu. Ampunilah kami, ampuni pelanggaran kami. Ampuni apa yang kami ungkapkan, pemikiran-pemikiran yang salah atas kehidupan kami di hadapan Tuhan. Supaya dengan pengampunan Tuhan, kami layak untuk menerima rahmat dan anugerah Tuhan. Lebih dari itu, dengan pengampunan-Mu, Engkau yang akan terus membimbing kami, supaya kami ada dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 23. Bait yang pertama dan bait yang kedua menegaskan apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Di surga
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, Sang Pengampun, pada saat ini mendengar apa yang menjadi ungkapan doa pengakuan kita. Ia mewartakan kepada kita berita pengampunan menurut Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini adalah berita pengampunan untuk kita. Mari dalam sukacita karena pengampunannya kita agungkan Tuhan. Hitung jemaat 47 bait 1 sampai bait yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh kita masuk ke dalamnya, mari kita menyatukan hati kita menghadap Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih jikalau pada petang hari ini, Tuhan masih beri kami waktu untuk kami boleh beribadah. Kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan di rumah Tuhan yang kudus ini. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kesaksian firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami setiap firman yang boleh kami dengar pada petang hari ini dengan baik. Biarlah hati kami menjadi lahan yang subur untuk pemberitaan firman-Mu. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Setiap apa yang keluar dari pembenaran katanya, Engkau berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada petang hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melihatnya dalam hidup. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dalam sukacita dan syukur kita bersama-sama bangun ibadah pada saat ini. Dan dalam kalender gereja, hari ini, minggu ini, kita bersama-sama merayakan hari Minggu Trinitas atau Minggu Tritunggal Maha Kudus. Kita menghayati itu dalam peribadahan kita pada saat ini. Sebagaimana pujian kita adalah pujian yang menggemakan tentang ketritunggalan Allah itu. Sejenak kita menengok saudara-saudara. Pujian pertama kita mengungkapkan muliakanlah Allah Bapa, muliakan puteranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Pujian kedua kita saudara-saudara mengungkapkan Allah Bapa Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Pujian keempat yang baru saja kita ungkapkan, puji Sang Bapa Pencipta semesta, puji Sang Putra Pendamai dunia, puji Sang Roh Pembimbing umatnya. Itu adalah gema ketritunggalan Allah, gema Trinitas yang kita ungkapkan melalui pujian kita kepada Tuhan di tengah-tengah peribadahan ini. Oleh karena itu sebenarnya ungkapan pujian kita itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah Tritunggal. Tentu ini adalah sebuah rumusan gereja tentang Allah yang berkarya dari sejak penciptaan, pada masa kini, dan sampai pada kekekalan. Ini adalah pengakuan kita. Pengakuan saya, pengakuan saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Allah yang kita imani sebagai Allah Tritunggal. Mungkin patut kita renungkan pada saat ini dengan bertanya tentang keberadaan apa yang kita yakini tentang Allah Tritunggal itu, saudara-saudara. Apa istimewanya Allah yang kita pahami sebagai Allah Tritunggal itu? Apa istimewanya? Apa luar biasanya pengakuan kita tentang Allah Tritunggal itu?
Apa artinya bagi kita ketika kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal? Patut bagi kita saudara-saudara untuk mempertanyakan itu di dalam kehidupan kita, karena kita mengakui Dia, Tuhan itu adalah Tuhan yang Tritunggal. Namun memang kita juga perlu menyadari, tak jarang dalam kehidupan kita merasa tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Mengapa? Karena kita merasa bahwa pertanyaan itu terlalu sulit untuk dijawab, pertanyaan itu terlalu sulit untuk dipahami, ajaran terlalu berbelit bagi kami atau bagi kita. Seolah-olah pengertian pemahaman tentang Allah Tritunggal, Allah Trinitas itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak pernah selesai. Ketika ada jawaban, selalu muncul pertanyaan baru. Jadi selalu ada tanya di balik jawab pertanyaan tentang Allah Tritunggal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam perjalanan sejarah kekristenan, sesungguhnya ajaran Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah yang wujud dalam pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, itu tertuang dalam pengakuan iman kita. Jadi ketika kita setiap minggu mengungkapkan pengakuan iman kita, itu sebenarnya itu adalah pengakuan kita tentang Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Itu yang kita ucapkan. Dan semua yang kita ucapkan itu, rumusan atas pengakuan itu bersumber dari Alkitab. Bersumber dari firman Tuhan yang kita imani, ada dalam sejarah kehidupan orang yang percaya. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, sangat kuat digemakan bagaimana Allah yang menyatakan dirinya kepada dunia itu melalui 3 peristiwa besar. Yang pertama adalah peristiwa Israel. Peristiwa Israel itu menyangkut di dalamnya ketika Tuhan mulai memilih nenek moyang Israel sampai terbentuknya satu bangsa, dan kehidupan bangsa itu ada untuk dunia ini sebenarnya. Kita menyebutnya dia proses ini atau zaman ini atau era ini adalah peristiwa Israel. Dan kita mengenal Allah itu sebagai Allah Bapa. Allah Bapa. Yang kedua, saudara-saudara, selain peristiwa Israel, adalah peristiwa Yesus. Dia yang dilahirkan, Dia yang berkarya, kemudian Dia yang menderita, sengsara, mati, bangkit, dan kemudian naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus seperti yang dijanjikannya. Dan kita mengenal ini, mengenal Allah itu sebagai Allah Anak. Peristiwa Yesus mengenalkan kepada kita tentang Allah Anak. Dan setelah peristiwa Pentakosta, saudara-saudara, sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus, kita mengenal peristiwa Roh Kudus. Kita mengenal peristiwa itu dan kita mengenal Allah Roh Kudus. Melalui 3 peristiwa ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Allah menyatakan dirinya pada dunia. Itulah yang kita saksikan atau disaksikan oleh orang percaya atau disaksikan di dalam Alkitab. Dengan demikian kita melihat di dalam Alkitab bahwa iman kita kepada Tuhan yang kita percayai, yaitu Tuhan yang esa, Allah yang esa, Allah dalam pribadi Bapa, Allah dalam pribadi Anak, Allah dalam pribadi Roh Kudus, itu adalah satu. Dalam mencipta, dalam memelihara, dalam menyelamatkan dunia ini. Ketiga pribadi ini setara. Ketiga pribadi ini bersama berkarya. Seperti juga yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada sore hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-15.
Di sana sebenarnya diungkapkan kepada kita bahwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dirinya tak berkarya sendiri. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Anak. Yang Bapa punya adalah milik Anak, dan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Demikian diungkapkan Tuhan Yesus. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Rumusan yang diungkapkan oleh penulis Injil Yohanes menegaskan kepada kita akan kesatuan pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus yang bekerja bersama-sama untuk dunia ini sejak peristiwa penciptaan sampai pada Maranatha. Keselamatan, pemeliharaan, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai pada kegagalan. Ayat-ayat ini juga mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus mengucapkan bahwa karya Kristus itu tidak berdiri sendiri atau tidak bekerja sendiri. Ia bekerja di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia. Bapa bekerja sebagai pencipta dalam Kristus dan Kristus di dalam Bapa. Bapa dan Kristus di dalam karyanya dilanjutkan dengan Roh Kudus yang diutus. Itu yang ingin diungkapkan kepada kita melalui bacaan kita hari ini. Perhatikan apa yang dituliskan di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-15 dari bacaan kita tentang kesatuan Bapa, Anak, dan Roh. Kalau kita bertanya, mengapa pada saat itu Tuhan Yesus menegaskan tentang kesatuan itu? Mengapa Tuhan Yesus menegaskan pengajaran ini kepada murid-muridnya? Karena pada saat Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya tidak akan terus mendampingi murid-muridnya secara fisik. Dia tidak akan terus ada bersama dengan murid-muridnya secara fisik. Ia akan meninggalkan murid-muridnya, dia akan terangkat ke sorga. Maka ia mempersiapkan para murid untuk menanti datangnya hakikat Allah dalam karya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang dicurahkan, Roh Kudus yang diberikan, itulah yang kemudian menyertai. Dan ia akan tinggal di dalam hati kita. Sebagaimana renungan minggu yang lalu, saudara-saudara. Roh Kudus, Roh yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang dijanjikan itu, saudara-saudara, bekerja tidak untuk dirinya sendiri. Demikian diungkapkan dalam bacaan kita sebenarnya. Dia bekerja tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan mengajarkan tentang pekerjaan Bapa dan juga pekerjaan Anak yang sudah ada dan akan terus ada berkarya. Roh Kudus itu pula yang mengajarkan kebenaran tentang hidup. Oleh karena Roh Kudus juga disebut dengan Roh kebenaran. Sehingga orang percaya itu pada akhirnya dalam pimpinan Allah Tritunggal ini itu akan dapat hidup dalam kehendak Tuhan dan juga hidup di dalam kebenaran Tuhan secara penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Itulah kira-kira esensi dari apa yang diungkapkan kepada kita dalam bacaan kita hari ini. Terkait dengan kesatuan Allah Tritunggal. Kalau kita bertanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mengatakan bahwa kita ini merayakan Hari Minggu Trinitas. Kita merayakan Hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Teman-teman kita Katolik menyebutnya seperti itu. Kita bertanya, apa makna semua pengajaran itu untuk kita orang percaya? Apa artinya pengajaran itu untuk kita? Dan apa makna Minggu Trinitas itu untuk kita, para murid Yesus? Itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kita hanya memahami konsep, tetapi tidak memiliki makna apa-apa untuk keseharian kita.
Oleh karena kita bertanya apa artinya pengajaran Trinitas itu untukku dan apa relevansinya untukku ketika aku mengimani bahwa Tuhanku adalah Tuhan Tritunggal. Paling tidak saudara-saudara, saya melihat ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dan itu bermakna untuk kita. Yang pertama saudara-saudara, dengan mengungkapkan pengakuan bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita dikenalkan kembali dengan ketiga wajah itu. Kita dikenalkan kembali dengan wajah Bapa, yaitu wajah yang mencipta, wajah yang memelihara. Dia menciptakan dunia ini demikian baiknya, demikian diungkapkan di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara. Dia memelihara dunia ini dengan kasih-Nya yang besar. Ketika peristiwa penciptaan terjadi dan semuanya sudah selesai, dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa Dia melihat, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Itu berarti menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Bapa yang kita kenal, Allah Bapa yang kita kenal, wajah Bapa yang kita kenal, itu adalah wajah yang memunculkan, menghidupkan segala sesuatu yang baik untuk dunia ini. Karena Dia menciptakan apa yang baik. Kita juga dikenalkan dengan wajah Allah yang adalah penebus dan penyelamat. Jadi selain kita dikenalkan dengan wajah Bapa yang mencipta dan melihara, kita dikenalkan dengan wajah Allah yang menebus dan menyelamat. Dan itu di dalam karya Tuhan Yesus. Ketika manusia yang diciptakan oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di Taman Eden, di satu tempat yang khusus, demikian dikhususkan untuk manusia, tetapi manusia pada saat itu memilih apa yang salah, memilih apa yang keliru. Ia melakukan pemberontakan terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kemudian manusia terbelenggu oleh dosa dan membawa dosa itu ke dalam kehidupannya. Dan dunia ini hancur, kehidupan manusia itu hancur karena dosa itu. Di situ pun sebenarnya kemudian nyata. Nyata apa? Nyata karya Allah. Karya Allah yang menyelamatkan dalam rangkaian sejarah kehidupan Israel dan kemudian berpuncak pada peristiwa Yesus, yaitu Yesus sang penyelamat itu. Dia yang mau mengorbankan dirinya untuk dunia, untuk manusia, untuk saya dan untuk saudara-saudara. Demi apa? Demi keselamatan atas dunia ini. Kita juga dikenalkan dengan wajah Allah yang diam di dalam hati kita. Selain kita dikenalkan dengan wajah Bapa yang mencipta, memelihara, wajah Anak yang menyelamatkan, kita juga dikenalkan dengan wajah Allah yang diam di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dialah Allah Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah ketika peristiwa Pentakosta. Dialah saudara-saudara yang ada di dalam diri kita. Itu yang membentuk kita hidup. Yang tadinya dikuasai oleh nafsu dan daging menjadi manusia baru dan hidup menurut kehendak Allah. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah-buah roh. Ingat saudara-saudara, kita ini ada pribadi yang ada dalam keterbatasan. Kita ini pribadi yang ada dalam kita ini pribadi yang rapuh. Dan Roh Kudus yang kita kenal sebagai bagian dari Allah Tritunggal itulah yang kemudian memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena karya Allah itu adalah karya yang baik. Menghasilkan buah-buah roh. Semua itu saudara-saudara mau menunjukkan kepada kita bahwa karya Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan karya Allah Trinitas ini akan terus ada. Dari penciptaan, masa kini, dan sampai pada kekekalan. Sekarang saudara-saudara, mari kita bertanya dalam diri kita. Mari bertanya pada diri kita masing-masing. Jika kita sungguh percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Trinitas, Allah yang esa di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sungguh hidup di dalamnya, saudara-saudara. Wajah seperti apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita? Wajah seperti apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita? Mari kita kembali mengingat, saudara-saudara. Minggu Trinitas ini memberikan kepada kita supaya kita mendapatkan model, mendapatkan patron, atau mendapatkan parameter yang jelas hidup beriman dalam kebergantungan kepada Allah Trinitas seperti apa? Parameternya jelas, patronnya jelas, yaitu menampilkan wajah Bapa yang mencipta dan memelihara, menampilkan wajah Anak yang menebus dan menyelamatkan, menampilkan wajah Roh Kudus yang memperbaharui dan menghibur kehidupan. Itulah saudara-saudara wajah kehidupan yang harusnya kita tampilkan dalam kehidupan kita sebagaimana wajah Allah yang kita imani dalam Allah Tritunggal itu. Di dunia ini saudara-saudara, banyak orang bukan menampilkan wajah memelihara dan menghidupkan, wajah menyelamatkan, wajah menghibur, bukan. Sering terjadi wajah yang ditampilkan adalah wajah yang merusak, wajah yang menyakitkan, wajah yang melukai, wajah yang membuat orang lain terpinggirkan dan seterusnya. Dan itu bukan cerminan Allah Bapa Tritunggal yang kita pahami sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan cerminan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jika kita mau mencerminkan Allah Tritunggal, maka itulah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tampilkan wajah Allah yang mencipta, memelihara, wajah Allah yang menyelamatkan, memelihara, wajah Allah yang menghibur dan memperbaharui. Itu pesan pertama untuk kita. Ketika kita mengimani bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Pesan kedua yang ingin disampaikan kepada kita. Minggu Trinitas ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah Trinitas itu adalah Allah persekutuan. Jadi Allah Trinitas itu adalah Allah persekutuan. Persekutuan Bapa, Anak, dan Roh. Bapa yang menciptakan dan memelihara, Putra yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan. Inilah persekutuan sejati yang tak pernah terpisahkan. Allah kita adalah Allah persekutuan. Jika kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah Trinitas, berarti kita ditantang dan diajak untuk hidup di dalam apa? Hidup di dalam persekutuan itu. Karena Allah kita itu adalah Allah persekutuan. Maka kita mau tidak mau harus hidup di dalam persekutuan itu. Kita tidak bisa berkata, aku tidak butuh persekutuan. Aku tidak butuh orang lain. Aku bisa hidup sendiri, yang penting hubunganku dengan Tuhan beres. Bagaimana beres wong Allah kita itu adalah Allah persekutuan? Mari renungkan hal ini saudara-saudara di dalam kehidupan kita. Bahwa orang percaya dan Allah itu ada dalam satu persekutuan. Kita menyebutnya peribadahan ini adalah persekutuan. Persekutuan kita sebagai orang percaya dengan Allah yang kita imani sebagai Allah Tritunggal itu. Kita ini satu tubuh di dalam Kristus, saudara-saudara. Oleh karena itu menolak hidup dalam persekutuan itu juga berarti
menolak hidup di dalam Kristus. Tidak bisa tidak. Menolak hidup dalam persekutuan berarti menolak hidup dalam Kristus. Sekalipun kita mengakui kita percaya kepada Allah Tritunggal. Dan itu juga berarti kita menolak untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Bahasa Rasul Paulus sangat jelas diungkapkan kepada kita. Bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Orang-orang percaya itu adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus. Kita tidak bisa melepaskan diri dari ikatan ini. Tidak bisa. Karena kita ini adalah hidup dalam satu persekutuan. Karena Allah kita itu adalah Allah persekutuan. Omong kosong dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan, aku dengan Tuhan, hubunganku dengan dia, relasiku itu beres. Yang lain, saya tidak peduli. Itu sama sekali tidak mencerminkan kehidupan persekutuan. Karena kita melihat bahwa Bapa, Anak, dan Roh itu berkarya bersama-sama, seirama. Tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi, mewujudkan apa yang menjadi karya besar untuk dunia ini. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, saudara-saudara, di dalam satu persekutuan, mestinya dalam hidup ini kita saling menopang untuk menciptakan hidup yang baik dan memeliharanya. Mestinya kita juga mau berkorban dalam persekutuan demi menopang dan menyelamatkan kehidupan. Dan mestinya kita saling menghibur dan menasihati supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan sesungguhnya saudara-saudara, inilah kebenaran teologis dari apa yang menjadi ungkapan dari firman Tuhan yang dituliskan dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-19 yang menjadi dasar atas pertemuan ibadah kita. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Kebenaran sejati itu hanya ada di dalam Allah Tritunggal. Jika kita berpegang pada Dia, Allah Tritunggal itu, saudara-saudara, kita sedang bergerak menuju kehidupan sebagaimana Bapa, Anak, dan Roh yang berkarya demi kehidupan. Demi saya, demi saudara, dan demi dunia ini. Amin. Satu doa untuk kita. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan memperbarui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita akan kembali hampiri tata Tuhan, kita akan angkat syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk karyamu yang sudah Engkau nyatakan dan berikan bagi kami. Engkau memberikan dan menanamkan kerinduan di dalam hati kami, supaya kami mau hidup membangun persekutuan kami. Dan dalam kerinduan itu, Engkau telah memberikan kepada kami kemampuan dan kami boleh mewujudkan itu dalam peribadahan ini. Oleh karena itu, ya Allah, biarkanlah kami bersyukur untuk karya-Mu. Dan dalam persekutuan ini, kami boleh mengungkapkan puji dan doa kami sebagai ungkapan kata hati kami kepada Engkau atas semua karya indah-Mu, atas kebaikan, atas apa yang sesungguhnya itu Engkau ingin wujudkan di dalam kehidupan kami. Biarkan kami anak-anak-Mu mengungkapkan puji dan doa kami, dan apa yang kami lakukan juga biarkanlah berkenan di hadirat tahta Tuhan. Kami juga boleh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau telah memberikan kepada kami apa yang menjadi pengajaran-Mu. Yang kami imani itu adalah ungkapan kata hati-Mu kepada kami. Ketika kami bersama-sama mengaku Engkau sebagai Allah Tritunggal, maka biarkanlah kami juga menyadari dalam kehidupan kami ini kami harus menampilkan wajah-Mu Allah Tritunggal. Wajah yang mencipta, memelihara, wajah yang menyelamatkan, wajah yang menghibur dan menguatkan. Demikian pula kami menampilkan kehidupan yang nyata dalam kehidupan persekutuan kami, tidak terbelenggu oleh ego kami, keberadaan diri kami sendiri yang begitu terbatas. Oleh karena itu, berikan kepada kami kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu itu di dalam kehidupan keseharian kami, sehingga sungguh-sungguh pengakuan kami itu sejalan dengan apa yang kami tunjukkan kepada dunia, dengan menunjukkan wajah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pewarta dan pelaku dan pendengar, tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu itu. Dalam kerinduan kami akan hadirat Tuhan, perkenankan kami juga membawa dalam doa kami. Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan yang ada di KJW Jemaat Malang ini. Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan menyertai setiap pribadi yang dengan segala ketulusan hati menyerahkan hidup dan kehidupan untuk Tuhan. Tuhan yang akan menopang dalam kehidupan pelayanannya. Kami sadari tidak mudah bagi kami ya Tuhan, karena kami sering terbelenggu oleh kemanusiaan kami. Kami sering sekali memikirkan diri kami sendiri. Oleh karena itu, Engkau yang akan meneguhkan kami dalam kehidupan pelayanan kami melalui karya Roh Kudus. Berkatilah para penatua diaken, berkatilah badan pembantu yang ada dalamnya, berkatilah kami semua yang sungguh-sungguh dengan segala ketulusan hati menyerahkan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu mulai kehidupan pelayanan yang ada. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, Tuhan yang akan menopang, menyertai, mengarahkan hidup mereka supaya mereka tetap ada dalam kebenaran, dan mereka akan dimungkinkan untuk meraih mimpi dan harapan mereka. Anak-anak
yang menjadi pemuda, pemudimu yang membutuhkan pekerjaan dan teman hidup atau bergumul dengan pergumulan itu, kami mohon Tuhan sendiri juga turut serta dan memimpin mereka supaya anak Tuhan dimampukan untuk mendapatkan apa yang menjadi dambaan mereka. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang mengarahkan kehidupan mereka supaya mereka semua tetap ada di dalam kesatuan dengan Kristus, dan dalam kesatuan dengan Kristus itu juga mereka akan sungguh-sungguh boleh menemukan apa yang menjadi mimpi dan harapan. Berdoa pula pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, yang ada dalam keterbatasan. Kami berdoa untuk Ibu Bali Ningsih Alvan, Bapak Ibu Matsari, Ibu Puji Rahayu, Ibu Sadu Sumanto, Ibu Nani Daryati, Bapak Rujito, Ibu Harta Tisaderi, Ibu Rusmini Saiman, Bapak Karyawan, Saudari Sri Setiawati, Bapak Mariti, Bapak Sadermo, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Waloyo Santoso, Ibu Sukat Minah, Bapak Pitono, Bapak Setyo Subagiono, Ibu Sehti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Ibu Tri Sulistiorini, Dwi Cahyono. Saudara-saudara kami ini sungguh ada dalam kelemahan. Mereka dirawat di rumah ataupun juga di rumah sakit. Sesungguhnya selalu merindukan pertolongan Tuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam persekutuan ini, kami mohon hadir-Mu dalam kehidupan mereka, mampukan mereka, dan biarkanlah sebenarnya mujizat Tuhan akan terjadi atas kehidupan mereka, seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami percaya Engkau adalah Allah yang merancangkan damai sejahtera. Oleh karena setiap keputusan-Mu juga tidak akan pernah salah, karena Engkau merancangkan damai sejahtera itu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah apa yang terjadi atas kehidupan mereka, Tuhan sendiri juga yang akan turut terlibat mendampingi mereka dan mungkin mereka untuk mendapatkan apa yang terbaik. Sesungguhnya kami berserah kepada Engkau sebagai Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Engkau yang akan senantiasa mendampingi dan menyertai setiap pribadi yang turut terlibat mendampingi saudara kami yang ada dalam kelemahan dan sakit ini. Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan serta penghiburan supaya mereka dimampukan untuk menampilkan wajah Kristus dalam kehidupannya, memungkinkan saudara kami yang dirawatnya ini tetap boleh mengalami cinta kasih Kristus. Saudara kami warga Adi Yuswo, mereka yang ada dalam kelemahan karena usia yang lanjut dalam keterbatasan mereka, yang mohon juga Tuhan memimpin dan menyertai, biarkanlah iman mereka tetap Tuhan merawatnya, mungkin mereka untuk ada dalam kesetiaan sampai akhir hidup. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan yang akan menopang, memberikan kekuatan dan penyertaan. Yang bergumul dengan kehidupan yang kelam, Tuhan yang akan membawanya ke dalam terang. Mereka yang terbelenggu oleh roh kegelapan, Tuhan yang akan memberikan kebebasan dalam kebebasan Kristus. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah Sang Pemerdeka yang mengalahkan semuanya, mengalahkan belenggu-belenggu itu, mengalahkan keterikatan-keterikatan, dan memungkinkan pada akhirnya seorang kembali mendapatkan kehidupan yang baru. Bapa di sorga, di bulan kesaksian pelayanan ini kami juga mohon kepada Engkau, supaya Engkau tak memberikan keteguhan hati dalam diri kami untuk bersaksi kepada Engkau. Biarkanlah kesaksian kami akan mewujud dalam wajah Allah yang akan kami tampilkan dalam kehidupan kami, dalam wajah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mencipta, memelihara, yang menyelamatkan, menghibur, dan menguatkan. Itu adalah kesaksian yang nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena teguhkan diri kami, mampukan kami untuk mewujudkan dalam hidup kami sebagai sarana bagi kami untuk mengingat bahwa kami akan mengungkapkan dalam hidup kami hidup yang bersaksi, hidup yang melayani. Berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan menopangnya. Berkati para pemimpin negeri kami, mampukan mereka
untuk memiliki roh takut akan Tuhan dan boleh mengambil kebijakan yang itu mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa dan negeri ini. Demikian pula atas ketegangan yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Bangsa-bangsa yang ada dalam pertengkaran, ada dalam peperangan, Tuhan juga terlibat di dalamnya. Kiranya Engkau merawat kami dan merawat bangsa-bangsa di atas muka bumi ini, dan hanya karena damai sejahtera-Mu yang memungkinkan ketegangan-ketegangan itu boleh teratasi, dan biarkanlah damai sejahtera-Mu akan kembali mewujud dalam kehidupan kami di dunia ini, dan biarkanlah setiap hati, setiap pribadi yang sungguh-sungguh menghendaki porak-porandanya dunia ini, Tuhan sendiri yang akan memberikan hati yang lapang untuk menerima perbedaan satu dengan yang lain. Dan mereka tidak akan terbelenggu lagi oleh ego-ego pribadi. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, dan kami anak-anak-Mu juga membawa dalam doa ini kehidupan pribadi kami masing-masing. Bawalah kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ajari kami untuk setia beribadah, ajari kami untuk setia berkarya, ajari kami untuk setia dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Ajari kami untuk mendidik anak-anak kami dengan setia. Ajari kami kesetiaan untuk tetap hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan doa ini. Engkau yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur dengan menyampaikan persembahan kepada Tuhan.
karena begitu besar pemeliharaannya Tuhan kepada kita, dalam hidup kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, ada satu pengantar dari 1 Tawarik 29 ayat 17 yang demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan lagu dari KJ 365B. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dari pagi hingga petang hari ini ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan di sore hari ini, semoga bermanfaat bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk dari pertemuan ibadah kita akan kembali dalam keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus ke dalam dunia ini untuk menampilkan wajah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang semuanya ada untuk kebaikan. Bapa, wajah Bapa
yang mencipta melihara wajah anak yang menyelamatkan wajah Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan. Biarkanlah itu akan menjadi nyata dalam kesaksian dan pelayanan hidup kita. Hitung Jemaat 245 bait 1 dan 3. Arahkanlah hatimu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, selamatan, kekuatan, kesentosaan, dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara, menjalani kehidupan saudara saat ini dan selamanya. Amin. Kepada